Mari kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami tenang Tuhan. Tuhan berkati persekutuan doa ini dan perenungan firman pada pagi hari ini. Berkati ucapan bibir hamba yang Tuhan boleh urapi. Kiranya firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali sia-sia, tapi melaksanakan apa yang Tuhan mau Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan bikin semua yang mendengar konsentrasi, dan supaya hati dipersiapkan untuk mendengar firman Tuhan, dan hati yang mau reseptif untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan apapun yang mengganggu kiranya Tuhan, kami dalam nama Tuhan Yesus kami usir. Dan damai sejahtera Tuhan yang maha baik akal dan pikiran menguasai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu perenungan firman Tuhan yang berjudul Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Saya bacakan dari Mazmur 19 ayat 7-8. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Sungguh firman yang indah sekali ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur ini adalah Mazmur hikmat ya, Mazmur hikmat. Dan LAI memberikan judul di dalam Mazmur 19 ini adalah kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Kalau kita lihat di ayat-ayat awal-awal itu dikatakan itu pekerjaan Tuhan di dalam tangannya, pekerjaan tangannya, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya ya. Kalau kita lihat di dalam ayat pertama dikatakan untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Teman-teman, sering dikatakan bahwa bagian ini adalah menceritakan tentang langit, menceritakan kemuliaan Allah itu adalah wahyu umum. Penyataan Tuhan yang umum, di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai pencipta. Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang menciptakan alam semesta ini. Dan ketika dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, itu adalah wahyu khusus. Di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang menebus dan yang mengasihi kita. Kalau kita lihat bahwa waktu dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, Allahnya memakai kata Elohim. Dan ini adalah sering dipakai Allah untuk semua orang gitu. Tetapi waktu dikatakan mengenai wahyu khusus, dikatakan bahwa Taurat Tuhan, Taurat Yahweh, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Dikatakan bahwa Taurat Yahweh itu adalah Tuhan, itu adalah Allah yang berjanji dengan umatnya, dengan satu covenant, perjanjian yang setia, dengan kasih setianya kepada umatnya. Taurat Tuhan diberikan kepada kita umatnya, dan Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Taurat Tuhan sempurna, tidak bercacat, tidak ada salahnya, indah dan mulia. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa kita. Frase yang sama dipakai dengan Mazmur 23, ia menyegarkan jiwaku. Gembala yang baik menyegarkan jiwaku. Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa. Arti menyegarkan jiwa dalam bahasa aslinya, bisa kita lihat bahwa itu bukan cuma menyegarkan jiwa, tapi membuat kita balik, bertobat, dan kembali kepada Tuhan, sekaligus ada unsur refreshment. Taurat Tuhan berarti 5 kitab Musa, berarti juga perjanjian lama, dan perjanjian baru, berarti kita bisa simpulkan, Taurat Tuhan semuanya itu sebenarnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Teman-teman, kalau kita renungkan firman Tuhan,
firman Tuhan itu ada kuasa daya cipta. Saya pernah bahas ini dalam kuasa firman Tuhan bagi kita orang-orang GKM. Firman Tuhan itu ada daya cipta. Dari yang gelap Tuhan menciptakan jadilah terang, maka yang gelap itu jadi terang. Kalau kita lihat bahwa firman Tuhan itu ada daya mengatur. Dari yang kacau menjadi teratur. Tuhan berfirman yang tadinya chaotic menjadi order. Roh alam layang-layang di bawah permukaan air. Kemudian Tuhan berfirman, maka jadilah terang. Semua jadi order, rapi semua. Dan yang kosong menjadi isi. Ada daya cipta. Ada daya cipta. Dan firman Tuhan itu ada kuasa untuk merubah pikiran. Kalau kita lihat bahwa tadi dikatakan firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, mempertobatkan jiwa. Kalau kita lihat metanoia, pertobatan itu ya, sebenarnya intinya pertamanya itu bukan langsung berubah tingkah laku, tapi adalah perubahan pikiran. Perubahan pikiran. Supaya kita berubah pikiran itu, firman Tuhan itu bukan kita berubah dengan firman Tuhan terus kita mau berubah, tapi ada daya cipta yang bisa membuat itu berubah kita. Ada daya cipta, ada daya organizing gitu. Ada yang membuat kita diubahkan pikirannya. Mengapa? Karena ini kuasa, ada benih yang ada kuasanya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan itu ada kuasa, ada benih yang bisa merubah pikiran kita, merubah hati kita, merubah hidup kita, dan mempertobatkan kita. Teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam kita kalau lihat dalam kitab Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita berubah pembaharuan budi itu kan pakai kata metamorf ya. Itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita jadi tahu, kita bisa berubah akal budi kita, pikiran kita itu bisa diubahkan mindset kita. Pada saat itu kita makin mengenal Tuhan, makin tahu apa yang baik yang benar, dan kita bisa tahu kehendak Tuhan. Metamorf, dan itu seperti proses butterfly ya, dari metamorfosis ya, dari ulat ke pompong jadi kupu-kupu. Pikiran kita terus diperbarui dan hati hidup kita pun diperbarui. Ada kuasa dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Dan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Teman-teman kita yang GKM, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh hikmat karena kita harus tahu gimana di dalam hidup ini menjalani hidup ini ya. Hikmat kita perlukan, dan di dalam firman Tuhan terkandung hikmat Tuhan. Karena Kristus adalah hikmat Allah. Ini ada satu perkataan dari pemazmur ya, dari Mazmur 119, satu hal yang indah sekali. Pemazmur berani beriman dan percaya bahwa perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dia lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Sebab dari orang pengajarnya dia lebih berbijaksana, berakal budi. Bahkan aku lebih mengerti daripada orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Ada confidence seperti itu. Karena dia bergumul sama firman Tuhan tiap hari. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang GKM yang percaya Tuhan dan caregiver, hari demi hari kita harus merenungkan Tuhan, firman Tuhan. Dan mulai hari dengan berdoa seperti Yesus pada pagi hari dia berdoa dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kita harus memulai hari seperti itu ya. Nah, firman Tuhan itu memberikan hikmat. Kita teringat pada, kalau kita lihat dari surat 2 Timotius dikatakan bahwa 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga dari kecil, Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan memberikan hikmat, menuntun kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan punya manfaat lain adalah mengajar, seperti guru mengajar kita tahu apa yang benar, apa yang baik. Dan menyatakan kesalahan seperti cermin, kita bisa tahu, oh ini kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan, ada daya untuk menyucikan, bukan cuma daya cipta, tapi daya menyucikan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Membawa kita di jalan Tuhan, di dalam proses disiplin dan pengudusan, supaya kita makin maju terus,
dan supaya kita bisa melayani Tuhan untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus mengerti hati Allah. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mendidik kita supaya kita mengerti isi hati Tuhan, dan kita diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Baik itu harus sesuai dengan standar firman Tuhan tentunya. Nah, teman-teman, dalam Tuhan dikatakan bahwa titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Ini semua ada perkataan yang mirip-mirip ya. Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan. Sebenarnya itu semua dimensi yang kaya dari firman Tuhan ya. Dimensi yang kaya dari firman Tuhan. Nanti kalau di Mazmur 119 itu lebih banyak lagi ya. Ada ketetapan Tuhan, ada titah Tuhan, ada peraturan Tuhan. Semua itu semua aspek dari firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu mengandung Injil, dan Injil itu kabar baik. Kabar yang menyukakan hati kita, yang membuat kita sukacita. Puji Tuhan, karena Injil kita boleh diselamatkan ya. Kita nggak mampu melakukan firman Tuhan yang sempurna, tapi Tuhan Yesus melakukannya bagi kita di kayu salib. Dia mati bagi kita, dan kesempurnaannya kita, kesempurnaannya Kristus diberikan kepada kita. Dosa kita diberikan kepada Kristus. Ini adalah Injil. Dan karena itu firman Tuhan itu menyukakan hati kita. Karena kita nggak bisa melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan melakukannya bagi kita. Ya, bahkan Tuhan menaruh firman-Nya dan roh-Nya dalam hati kita di dalam perjanjian baru ya. Allah menaruh roh-Nya yang kekal di dalam hati kita, dan firman dan roh-Nya ini satu kesukaan bagi kita. Itu kalau kita baca di Yeremia dan di Yeskiel ya. Ini satu hal yang menyukakan hati kita. Yang kekal itu ditanamkan dalam hati kita. Sungguh luar biasa loh. Itu suka-suka cita luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberikan roh-Nya dan firman-Nya kepada kita. Itu satu sukacita yang luar biasa, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Karena kenapa? Firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Karena firman Tuhan itu benar, mulia, adil, suci, manis, sejak didengar, penuh kebajikan dan patut dipuji. Firman Tuhan murni dan membuat mata kita dicerahkan, membuat pikiran mata hati kita dicerahkan. Kalau di dalam Alkitab dikatakan, Yesus pernah mengatakan, mata itu pelita tubuh. Kalau mata kita itu terang, seluruh jalan kita itu terang. Kalau mata kita gelap, jalan hidup kita gelap. Dan firman Tuhan mengiluminasi, menerangi mata rohani kita. Membukakan mata rohani kita, membuat kita mengerti hal-hal rohani. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan berdoa seperti ini. Tuhan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Bukakan mata rohaniku. Ada lagu kan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Jadi kita bukakan mataku supaya aku melihat Engkau Tuhan, melihat kemuliaan-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Kita lihat bahwa hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Kalau kita baca di bagian lain lagi, di bagian Mazmur 119 dikatakan, Taurat yang kau sampaikan itu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Teman-teman dalam Tuhan, emas itu hal yang berharga ya. 1 gram emas sekarang itu 1,5 juta. Kalau keping yang gede yang kayak yang itu ya, orang di Raja dari Cacungko ya, China itu, satu keping itu berapa gram tuh? Kalau misalnya satu keping gede yang gede-gede itu ya, itu ada ribuan keping. Kira-kira berapa duitnya tuh? Satu gram itu kecil. 1 gram itu kecil, emas itu berat jenisnya ini ya, besar ya. 1 gram emas itu 1,5 juta. Itu hal yang berharga sekali. Tapi firman Tuhan ada lebih dari ribuan keping emas dan perak. Ini satu bahasa comparison ya. Untuk melukiskan bahwa firman Tuhan itu begitu berharga. Begitu berharga. Kita harus akui dan terima itu harga dari firman Tuhan itu ada apa-apa. Firman Tuhan itu memberikan keselamatan bagi kita. Kita mengenal yang maha tinggi dan membuat kita berrelasi dengan Tuhan. Dan kita bisa mengerti isi hati Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, kita bisa mengerti isi hatinya melalui firman Tuhan, kekasih jiwa kita gitu. Ini firman Tuhan sangat berharga bagi kita. Sangat-sangat berharga. Lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu, kita mau melukiskan bahwa madu itu nikmat untuk tubuh ya. Kalau kita makan madu di langit-langit bibir kita itu enak gitu ya. Dan ini melukiskan firman Tuhan nikmat untuk jiwa kita. Menyegarkan jiwa kita. Karena firman Tuhan itu sesuai dengan template-nya jiwa kita. Kita kalau merenungkan firman Tuhan itu manis gitu. Manis. Enak. Kita disegarkan. Kita disucikan.
kita diubahkan. Itu manis, seperti lebih manis daripada madu. Itu luar biasa gitu. Teman-teman dalam Tuhan, berkat dari firman Tuhan banyak sekali berkat dari firman Tuhan. Banyak sekali berbagai, makanya harus terus merenungkan firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Bahkan firman Tuhan itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita. Kalau Tuhan Yesus kan berkata begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan bisa memerdekakan kita dari konsep yang salah, dari ikatan-ikatan belenggu-belenggu, dari penipuan-penipuan, dari dosa, dari senjata iblis, kebohongan-kebohongan. Firman Tuhan dapat memerdekakan kita. Seringkali kita ditipu sama iblis. Oh, kita itu masih orang berdosa statusnya. Seringkali saya jatuh dalam mau jam jatuh, statusnya orang berdosa. Kalau kita baca dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus itu kan hidup orang banyak orang dari 1 Korintus kan banyak perbuatan-perbuatan dosa di sana ya, di gereja Tuhan. Tapi Paulus mengatakan mereka kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus bukan berarti orang yang nggak pernah berdosa, tapi status kita sekarang adalah orang kudus. Berarti firman Tuhan meyakinkan kita, status kamu adalah orang kudus, natur kamu adalah orang kudus, kamu harus hidup kudus. Kita dibukakan, bukan berarti kita kalau kita berdosa, maka kita pikir kita orang berdosa, terus kita naturalnya berdosa gitu ya. Itu salah. Kita sudah orang kudus. Harus hidup kudus. Tapi kita masih ada already but not yet gitu. Masih ada sudah terjadi tapi belum terrealisasi sepenuhnya. Makanya itu aja nanti terjadi di masa depan. Kita akan murni dan tidak akan berdosa lagi gitu. Makanya firman Tuhan itu membebaskan kita dari ikatan yang salah, dari belenggu yang salah, dari penipuan-penipuan, dari senjata iblis. Kita harus terus merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga membuat kita dilepaskan dari keterikatan dari dosa. Saya suka ingat ada 3 hal yang membebaskan kita dari dosa. Pertama adalah firman Tuhan. Kedua adalah darah Tuhan Yesus. Dan ketiga adalah penyucian dari Roh Kudus. Itu hal yang membebaskan kita dari dosa. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Supaya aku jangan berdosa kepadamu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kalau kita simpan janji Tuhan, kita dijauhkan dari dosa. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Itu Mazmur 119 semua ya. Firman Tuhan membuat kita jauh dari dosa. Dan dosa membuat kita jauh dari firman Tuhan. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, kita semakin disucikan. Mungkin kita baca lagi. Kok kita bisa lupa. Tapi ya nggak apa-apa lupa ya. Tapi hati kita terus dibersihkan gitu. Terus baca firman Tuhan. Setiap hari. Itu harapan kita. Teman-teman, dalam konteks kita sebagai GKM ya, saya sebenarnya berpikir seperti ini. Saya punya pandangan seperti ini. Kita orang-orang GKM ini sebenarnya orang-orang yang berbahagia loh. Punya pikiran seperti ini. Kenapa? Karena kita diizinkan nggak bisa apa-apa, nggak terlalu bisa banyak apa-apa. Kita miskin di hadapan Allah, kita perlu bergantung pada firman Tuhan, kita bergantung pada anugerah Tuhan, dan kita harus belajar dengan baik. Kenapa? Karena kita bergantung pada firman Tuhan gitu. Kalau kita nggak bisa apa-apa gitu. Ini kan hal yang luar biasa gitu. Akhirnya saya merenungkan ini dari Mazmur 119, saya dapat beberapa hikmat. 119 bilang begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi ketika kita itu tertindas, itu kita jadi membuat kita itu berpegang pada janji Tuhan. Ketika kita tertindas susah, membuat kita itu makin harus pegang firman Tuhan. Ada perkataan lagi dalam Mazmur 119 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi berarti kita belajar ketika kita tertindas, kita susah, itu baik bagi kita supaya kita belajar firman Tuhan. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Seringkali Tuhan tuh mengganjar kita ya, kita tuh bukan anak-anak gampang. Karena Tuhan mengasihi dan mengganjar, mendidik orang yang dikasihinya, bukan anak-anak gampang gitu. Dan Tuhan ajarkan kita kebenarannya. Kita dibawa ke dalam hidup yang susah.
pergumulan yang susah, supaya kita belajar firman Tuhan, dan di dalam proses pengudusan. Ini indah loh. Kenapa? Karena tujuan hidup manusia itu sebenarnya apa? Memuliakan Allah dan dibentuk serupa dengan Kristus. Kalau kita mau dibentuk serupa dengan Kristus, kita harus lewat satu penderitaan. Dan firman Tuhan itu membuat kita diproses. Ini satu hal yang indah menurut saya ya. Jadi kita sebagai GKM ini ada hal yang jangan kita pikir bahwa ini rugi gitu. Ini bisa jadi satu keuntungan karena kita belajar firman Tuhan. Teman-teman dalam Tuhan, kalau kita nggak sakit, mungkin kita bisa sombong, bisa lupa diri, lupa Tuhan, betul nggak? Bisa lupa Tuhan ya. Kalau kita belajar ketika kita sakit, kita tahu bahwa Tuhan menindas kita dalam kesetiaan supaya kita belajar firman Tuhan dan diberkati. Ini kasih Tuhan yang selama-lamanya itu ada bersama kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur bahwa kita sebagai GKM ya, diberikan anugerah Tuhan khusus untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita diberikan anugerah untuk mengenal Tuhan. Dan saya mau sedikit bersaksi ya. Saya sebenarnya ada banyak yang mau saya omongin gitu ya dalam pikiran saya itu ya. Ada banyak yang saya mau ceritakan gitu ya. Itu kenapa saya bisa makin banyak, makin hari itu makin pulih. Ini kan ada satu hal rahasia ya, ada satu rahasia. Ada satu rahasia kenapa saya itu sebenarnya udah masuk rumah sakit tuh dan pemulihan udah 10 kali. Saya sering diikat dulu ya, dan terus kemudian saya banyak hal penderitaan yang saya alami, tapi Tuhan bikin saya makin sembuh. Kenapa? Saya tetap makan obat, tapi ada hal yang saya akhirnya merenungkan, itu firman Tuhan. Saya makin dibukakan, itu firman Tuhan itu limpah sekali gitu, banyak dimensinya. Dan terutama waktu di Institut IFOM itu tiap hari itu kan ikut chapel pagi-pagi ya, ikut chapel pagi-pagi waktu di sekolah teologi itu. Tiap hari jam 9 kalau nggak 9 kalau nggak salah ya. Saya ikut chapel ya. Eh, dan dengar firman Tuhan tiap hari dengar itu tuh fresh, 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 ditanam dalam hati. Saya suka sekali ikut chapel gitu. Dan itu yang saya rasa itu dalam jangka panjang itu ya, seperti ada satu yang kecil benih itu ya, makin lama makin bertumbuh gitu. Makin bertumbuh gitu. Itu saya pikir itu yang harus kita renungkan sama-sama gitu. Dalam firman Tuhan terkandung Injil, dan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu kekuatan itu dinamis ya. Dalam bahasa aslinya itu kayak bisa ada ledakan gitu, yang bisa ada kuasa Tuhan gitu. Berita salib, berita Kristus yang mati dan bangkit. Ketika firman Tuhan diberitakan, kita minta Roh Kudus tolong. Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya mengerti firman-Mu. Ketika firman Tuhan diberitakan, Tuhan tolong supaya saya mengerti firman-Mu. Kita harus humble, kita harus buka hati kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, seperti saya bilang bahwa di dalam firman Tuhan ada organizing power, ada daya cipta, ada daya untuk mengatur, yang mengatur pikiran kita, mengatur pikiran supaya makin diserupa Kristus, makin diubahkan. Makanya ketika kita mau dengar firman Tuhan ke gereja atau dengar firman di persekutuan doa ataupun pada saat ini ya, kita harus siapkan hati kita baik-baik. Siapkan, minta Roh Kudus siapkan hati kita supaya kita menerima benih itu, benih yang bisa mengubah pikiran kita, itu bisa mengorganizing power itu supaya jatuh di tanah yang baik, bukan jatuh di pinggir jalan diambil iblis, bukan jatuh di tanah berbatu yang nanti ada penganiayaan akan hilang, bukan jatuh di semak belukar yang ada kita khawatir terus dan tipu muslihat kekayaan, tapi jatuh di tangan yang baik di dalam hati kita. Pertimbangkan firman Tuhan sebagai sesuatu yang berharga, yang membuat kita itu diberkati. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang indah, untuk firman-Mu, Taurat-Mu yang menyegarkan jiwa. Kami sadar Tuhan sebagai orang GKM, kami butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah harapan kami Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat kami puas jiwanya Tuhan. Firman Tuhan yang menghidupkan kami Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan arah kepada kami. Firman Tuhan yang membuat kami mengenal Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup yang membawa kami kepada Bapa. Firman Tuhan juga membuat kami disucikan. Firman Tuhan mengajar kami. Firman Tuhan adalah yang membuat kami mengerti isi hati-Mu Tuhan.
Pimpin kami supaya kami mengasihi firman Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan teman-teman GKM Tuhan berkati dan caregiver juga supaya mereka diberikan ketenangan setiap hari untuk merenungkan firman-Mu Tuhan dan mereka terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa dan mengajukan pokok doa kami masing-masing Tuhan. Kami memohon Engkau yang memimpin dalam setiap kami dalam berdoa kepadamu Tuhan, dan Engkau yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin.